Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga, para pecinta aglonema semuanya ya, yang berasal dari mana saja. Oke, tetap semangat menjalani ibadah puasa. Hai Mbak Santi, Mbak Sri, terus siapa lagi? Mbak Mama Davin sama Mbak Nita ya. Selalu setia di sini. Terima kasih. Oke, jadi yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah mengapa daun aglonema bisa mendadak layu gitu. Apakah normal atau berbahaya gitu ya. Jadi daun aglonema yang tiba-tiba layu atau mendadak layu itu jangan dianggap sepele, karena itu adalah tanda-tanda bahwa aglonema mengalami suatu gejala sakit gitu ya. Nah, sakitnya apa? Oke, kita kenali dulu kira-kira layunya karena apa gitu ya. Oke, kita sambil duduk saja. Nah, sambil mantengin ini, jadi saya akan bahas sambil para penonton memandangi si ancaman ya. Jadi kalau daun aglonema tiba-tiba layu, faktor umum yang sering terjadi yang pertama adalah karena kekurangan air. Jadi dia layu karena dia kurang disiram, itu sederhananya. Itu adalah faktor yang paling sering terjadi ya. Jadi dia layu itu karena kekurangan air, maka solusinya ya harus disiram. Tapi siramnya itu harus ketika dia sudah dingin kondisi aglonya. Jadi kalau hari itu masih panas, coba bawa dulu masuk ke dalam ruangan, tunggu sekitar 30 menit. Nah, udah dingin aglonya baru disiram gitu ya. Jangan disiram ketika dia sedang panas, malah jadinya dia rusak, stres dia. Oke, itu faktor pertama yang masih biasa saja ya, normal, dia kekurangan air gitu. Kemudian faktor kedua, daun aglonema bisa mendadak layu adalah karena aglonema tersebut sedang stres. Ini stresnya udah tingkat akhir ya. Kalau stresnya baru, paling dia itu cuma menguning sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau udah stresnya udah parah, maka dia akan tiba-tiba layu. Bisa jadi paginya dia segar, siangnya dia layu semua. Itu padahal hari nggak panas gitu ya. Dan udah disiram juga. Itu artinya dia stresnya udah parah. Mengapa bisa begitu dan mengapa bisa mendadak? Itu terjadi biasanya ya karena pemupukan yang salah gitu. Makanya dia stres. Bisa jadi racikan pupuknya yang salah, atau dosisnya yang berlebih, atau cara penggunaannya yang salah gitu. Jadi anggap saja aglonema itu overdosis lah, atau mabuk obat, kira-kira kayak gitu ya. Istilah kalau kita di manusia mabuk obat ya. Itu bisa berbahaya karena itu artinya dia sedang sakit, tiba-tiba sakit karena kita yang salah dalam memberikan pupuknya. Itu biasanya terjadi gitu ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu ketika saya salah pakai pupuk. Bukan salah, cara pakainya salah. Paginya dia seger, siangnya dia langsung layu, keesokan harinya dia udah nggak terselamatkan lagi tuh ya. Jadi kalau terjadi seperti itu pada aglonema Bapak Ibu semua, pagi harinya Bapak Ibu kasih pupuk atau yang lainnya ya, zat lainnya itu, tiba-tiba siangnya dia layu, coba sorenya itu dibongkar, ganti media tanam baru, cuci bersih aglonya untuk mensterilkan aglonya dari pupuk ya, tadi ya, atau zat lainnya tadi gitu. Oke, itu faktor kedua ya. Faktor ketiga, mengapa dia bisa tiba-tiba layu? Bisa jadi karena akarnya sudah busuk sebenarnya gitu. Apakah mungkin? Sangat mungkin ya gitu ya. Karena ketika akarnya sudah baru mulai membusuk, dia masih kelihatannya masih segar gitu, karena dia masih punya akar yang lain untuk menopang nutrisinya. Tapi ketika akar yang lain itu pun sudah habis semua, mungkin tinggal 1 atau 2 akar saja, maka dia akan tiba-tiba melayu karena sudah tidak sanggup lagi menopang kehidupan aglonya. Jadi kalau tiba-tiba layu, dia coba bongkar, lihat akarnya, kemungkinan akarnya busuk atau lonyot gitu ya. Nah, kalau benar akarnya lonyot, sebaiknya potong bagian yang lonyot, kemudian olesi fungisida ya.
cuci bersih dulu, baru diolesi fungisida, tanam lagi di media tanam yang baru. Kemudian kalau memang tidak memiliki akar lagi, sebaiknya disungkup saja, gitu ya, disungkup, taruh di tempat teduh. Tapi kalau masih ada akar yang 1 atau 2, tidak perlu disungkup, cukup ditaruh di tempat teduh saja. Dan ingat, sebaiknya sering disiram dengan vitamin B1 gitu. Jangan sampai dia stres lagi gitu ya. Oke. Itu faktor selanjutnya mengapa agonema bisa tiba-tiba layu daunnya. Kemudian faktor lainnya juga mengapa dia bisa tiba-tiba layu. Itu kemungkinan kalau layunya dibarengi dengan adanya lendir gitu ya di tangkainya, itu biasanya kayak gitu ya. Itu artinya dia kena bakteri. Bisa juga tiba-tiba dia lonyot kayak gitu ya. Dan dibarengi ada lendirnya, itu namanya kena bakteri. Nah ini bahaya, sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Karena dia ini bisa menular, bisa menyebar kemana-mana. Jadi kalau lihat kayak gitu langsung dipotong bagian yang lonyotnya, yang layunya itu, cuci bersih, kemudian siramkan air yang dicampur dengan sabun cucian piring ya, sedikit saja, tapi jangan berlebih, sedikit saja, karena kalau berlebih itu bisa hangus daunnya. Jadi sedikit saja campur air, kemudian dilapkan ke bagian yang gosong ya, bukan yang gosong, yang lonyotnya tadi. Oke. Baru kemudian dibersihkan lagi dengan air biasa gitu. Ya, itu artinya dia kena bakteri, harus segera diantisipasi, harus segera diobati. Kalau enggak dia nyebar kemana-mana, habis daun agonema sampai ke batang-batangnya ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada daun agonema yang bisa tiba-tiba melayu. Yang terakhir yaitu karena dia kepanasan. Nah ini yang paling sederhana sih sebenarnya. Jadi dia bisa jadi karena kepanasan. Mengapa bisa kepanasan? Ya karena cuaca lagi panas. Pertama, yang kedua karena dia kena cahaya matahari secara langsung. Ini sering terjadi kalau agonema tersebut memiliki tangkai panjang. Karena agonema tangkai panjang biasanya kalau kepanasan tangkainya cepat letoy ya. Karena itu saya lebih senang sama agonema tangkai pendek. Karena tangkainya lebih kokoh, lebih kuat. Nah, kalau tangkai panjang, agonema tangkai panjang sering banget terjadi ya. Kepanasan dikit letoy, udah letoy tangkainya, udah layu semua daunnya. Tapi cara mengatasinya mudah, tinggal pindahkan saja ke tempat yang lebih teduh. Kemudian ya lama-kelamaan dia nanti berdiri sendiri tangkai ya, karena dia layunya karena letoy saja tangkainya, karena kepanasan kayak gitu. Oke, jadi seperti itulah faktor-faktor penyebab daun agonema yang bisa mendadak layu dan solusinya bagaimana, kan sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa sedikit membantu, sedikit mencerahkan. Jika ada yang ingin dikomentari, jangan lupa kirim di kolom komentar, jangan lupa like dan share ya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Tetap semangat menjalani ibadah puasa dan sampai jumpa, bye bye. Oh ya, ini saya mau ngasih lihat juga. Jadi agonema saya yang ini nggak berhenti bertunas dia. Dan ada satu lagi nambah. Kemarin 2 kan, ini 1, yang ini 1. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, ini. Sekarang dia keluar lagi 1. Yang ini juga. Oke, jadi agonema saya ini lagi hobi-hobinya bertunas dia. Oke, itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat jalani ibadah puasa semuanya.